Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini dengan kelas 10 TKJ 1? Oke, baik. Jika benar, maka hari ini pada pelajaran Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang hikayat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kemudian setelah ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, karena terlihat jumlah siswanya lebih banyak, maka Ibu akan bertanya jumlah siswa atau siapa saja yang tidak hadir aja ya. Jadi untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ini ya. Ini kenapa? Sakit. Oke, karena temannya ada yang sakit, lebih baiknya kita mendoakan teman kita terlebih dahulu agar diberi kesembuhan sehingga dapat belajar bersama dengan teman-teman sekalian kembali di sekolah. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kembali pada materi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai hikayat atau cerita rakyat hikayat ya jenisnya. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu hikayat? Baik, jadi hikayat ini adalah sebuah cerita rakyat yang menceritakan tentang kerajaan. Jadi hikayat itu ceritanya selalu menceritakan tentang sebuah kerajaan, baik itu tentang rajanya, keluarganya, putra-putrinya, atau apapun itu yang berurusan dengan sebuah kerajaan. Baik, Ibu akan memberi waktu sekitar 15 menit untuk membaca cerita yang terdapat pada buku paket halaman 85. Oh iya, sebelumnya semuanya sudah memiliki buku paketnya? Baik, jika sudah, mohon dibuka halaman 85. Di situ terdapat hikayat Putri Kuning. Bisa kalian baca terlebih dahulu. Setelah 15 menit nanti baru kita akan membahas kembali tentang materi hikayat. Baik, sudah 15 menit. Waktunya sudah cukup bagi teman-teman semua untuk membaca hikayat Putri Kuningnya. Baik, jadi hikayat itu bisa diartikan juga bukan hanya sekedar cerita ya, melainkan hikayat itu dapat pula sebuah cerita yang sebelumnya memang pernah terjadi. Jadi, pengertian dari hikayat ini selain sebuah cerita rakyat yang menceritakan tentang kerajaan, tetapi juga cerita pada hikayat ini biasanya diceritakan dalam bahasa Melayu. Tidak sepenuhnya bahasa Melayu, tetapi di dalam cerita hikayat terdapat beberapa bagian yang menggunakan bahasa Melayu. Kemudian, hikayat ini dapat disebut juga sebagai sebuah dongeng istana ya. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri dari hikayat. Pada buku paket halaman 85 disebutkan jika ciri-ciri dari hikayat ini terdapat 6 ciri yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, cirinya itu isi cerita berkisar pada tokoh raja dan keluarganya atau istana sentris. Seperti penjelasan di awal tadi, hikayat ini memang selalu menceritakan tentang istana atau istana sentris. Jadi, istana sentris ini kan selalu menceritakan tentang kerajaan. Tujuannya apa? Cerita-cerita zaman dahulu itu menceritakan tentang kerajaan. Tujuannya adalah untuk mengagungkan para raja. Kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu, kasta tertinggi itu beradanya pada raja ya, teman-teman. Jadi pada zaman dahulu, kasta tertinggi itu adalah seorang raja. Maka dari itu, cerita-cerita pada zaman dahulu kebanyakan menceritakan tentang seorang raja atau kerajaan dengan tujuan untuk mengagungkan para raja-rajanya. Kemudian, ciri yang kedua adalah bersifat prologis, mempunyai logika tersendiri.
atau bisa disebut juga sebuah hayalan ya, sebuah hayalan atau fantasi yang untuk zaman sekarang itu agak sulit untuk diterima karena memang tidak bisa dilakukan. Kenapa demikian? Contohnya adalah kalau zaman sekarang teman-teman mendengar cerita tentang seseorang yang mempunyai kemampuan terbang, apakah teman-teman akan percaya? Tentu tidak ya kan. Mengapa cerita zaman dahulu berisi tentang khayalan, berisi tentang fantasi, tapi dapat diterima? Karena informasi atau ilmu pada zaman dahulu itu belum secanggih sekarang. Jadi kalau pada zaman sekarang teman-teman mendapat cerita tentang sosok yang bisa terbang atau bisa lari di atas air atau segala macamnya, tentu teman-teman tidak mudah percaya karena teman-teman bisa mencari kebenarannya terlebih dahulu sebelum percaya pada informasi tersebut. Lalu ciri yang ketiga, menggunakan banyak kata arkais. Kata arkais itu apa sih teman-teman? Jadi kata arkais ini adalah bisa disebut juga sebagai kata yang klise ya, yaitu sebuah kata tambahan yang tidak memiliki makna khusus. Contohnya seperti konon gitu kan. Sebenarnya pada cerita itu jika tidak dituliskan konon pun itu tidak mengubah makna dari cerita tersebut. Lalu ciri yang keempat adalah nama pengarang tidak disebutkan atau anonim. Kira-kira kenapa ya pada zaman dahulu cerita itu kebanyakan anonim atau tidak diketahui siapa penciptanya? Ya, jadi benar. Jadi cerita pada zaman dahulu itu kebanyakan adalah turun-temurun, yaitu diceritakan dari orang yang tertuanya kepada anaknya atau nenek kepada cucunya gitu ya. Lalu hal itu dilakukan terus-menerus. Jadi itu yang menyebabkan cerita-cerita pada zaman dahulu sulit untuk diketahui siapa pengarang atau pembuat cerita pertamanya, karena cerita tersebut tersebar secara turun-temurun. Ciri yang kelima adalah tema dominan pada hikayat adalah tentang petualangan atau perjalanan hidup. Jadi biasanya pada hikayat itu selalu menceritakan tentang satu tokoh yang pada akhirnya berhasil untuk mendapatkan atau menjadi apa yang ia inginkan pada awal cerita. Lalu ciri yang keenam adalah penokohan dalam hikayat bersifat hitam putih, yang artinya tokoh yang bersifat jahat dari awal hingga akhir akan selalu diceritakan sebagai tokoh yang jahat. Begitu juga dalam tokoh yang baik, jika di awal dia diceritakan baik, maka sampai akhir cerita pun dia akan selalu menjadi orang yang baik. Berdasarkan ciri yang pertama, yaitu tentang istana sentris. Kalau dari cerita Putri Kuning ini, istana sentrisnya itu apa? Istana sentrisnya adalah menceritakan tentang seorang raja yang memiliki 10 orang putri, tapi yang menjadi topik utama atau pembicaraan di cerita hikayat Putri Kuning itu adalah anaknya yang paling bungsu, yaitu Putri Kuning. Kemudian berdasarkan ciri yang kedua, yaitu bersifat prologis. Pada cerita Putri Kuning, kira-kira bagian mana yang memiliki sifat prologis atau tidak sesuai dengan logika? Jadi ya benar. Jadi pada cerita Putri Kuning diceritakan jika Putri Kuning itu dikubur oleh saudara-saudaranya di dalam sebuah istana, tetapi tidak ada yang mengetahui selain saudara-saudara tersebut. Itu bisa dianggap atau bisa disebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal ya teman-teman, karena jika teman-teman tahu pasti istana itu ramai ya, ada prajuritnya, ada dayang-dayangnya, ada yang lain sebagainya. Jadi tidak mungkin jika ada 9 orang mengubur 1 orang tidak diketahui orang lain gitu kan. Nah itu yang bersifat prologis. Berdasarkan ciri yang kelima, yaitu tema dominan pada hikayat adalah
tentang petualangan atau bisa disebut juga sebagai perjalanan hidup ya. Pada cerita Hikayat Putri Kuning ini diceritakan perjalanan atau petualangan dari Putri Kuning tersebut, yang mana pada awalnya dia sudah diceritakan sebagai sosok yang tertindas, tetapi dia tetap sabar dalam menjalani hidupnya sampai akhirnya dia terkubur atau dikubur oleh saudara-saudaranya, tetapi sampai akhir hayatnya pun dia tetap menebar kebaikan, yang mana dari kuburan Putri Kuning itu tumbuhlah sebuah pohon yang menjadi sebuah pohon yang bermanfaat, baik itu dari bunganya atau dari segala macamnya dari pohon tersebut itu menumbuhkan sebuah manfaat. Jadi cerita Hikayat Putri Kuning ini membahas perjalanan atau petualangan dari tokoh Putri Kuning. Kemudian berdasarkan ciri yang keenam, yaitu penokohan bersifat hitam putih. Pada cerita Hikayat Putri Kuning ini, dari awal yang diceritakan selalu baik itu adalah Putri Kuning. Sampai pada akhirnya dia meninggal pun dia tetap menjadi sosok yang baik, karena pada makamnya itu menumbuhkan sebuah pohon yang bermanfaat untuk orang lain. Itu juga bisa disebut sebagai sesuatu kebaikan ya. Lalu yang menjadi tokoh jahat yaitu adalah saudara-saudaranya yang dari awal sudah diceritakan selalu menindas Putri Kuning. Seperti yang teman-teman ketahui, pada sebuah cerita pasti terkandung sebuah makna, nasihat atau nilai-nilai yang terkandung dari cerita tersebut, yang mana dapat diimplementasikan atau digunakan untuk kehidupan pada saat ini. Nah, dari cerita Hikayat Putri Kuning ini terdapat nilai-nilai moral yang dapat digunakan untuk kehidupan pada saat sekarang ini adalah kita harus menjadi orang yang baik agar selalu menebar kebaikan dan mendapat kebaikan. Ya baik, materi sudah disampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang kurang jelas atau belum paham, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Baik, Dita bertanya tentang sifat pralogis ya. Jadi Dita ini belum terlalu paham tentang maksud dari pralogisnya itu apa sih gitu ya. Baik, untuk teman-teman yang tahu, sebutkan contoh lain dari sifat prologisnya selain yang tadi Ibu sebutkan, seperti orang yang bisa terbang atau orang yang bisa berjalan di atas air. Contoh lainnya adalah apa? Ya, misalnya di cerita tentang Tangkuban Perahu, ada orang yang menendang sebuah perahu yang kemudian menjadi gunung. Ya, nah itu bisa juga disebut sebagai sebuah cerita yang bersifat prologis gitu. Karena tidak mungkin ya sebuah perahu dapat ditendang oleh satu orang yang dengan berukuran besar, kemudian perahu tersebut berubah menjadi sebuah gunung. Ya, kemudian contoh lainnya adalah seperti Malin Kundang ya. Malin Kundang ini dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Secara logika, untuk zaman sekarang itu tidak bisa diterima. Karena apa? Manusia tiba-tiba menjadi batu. Ya, contohnya seperti itu. Ya, Ani bertanya tentang penokohan hikayat bersifat hitam putih. Ani bertanya tentang sifat Putri Kuning yang lainnya, yang mana sih Bu yang bisa menyebutkan dia seorang yang baik? Kan orang sabar aja itu tidak bisa disebut baik gitu kan. Mungkin orang sabar juga pasti ada marahnya gitu ya Dita ya. Nah jadi ada bagian di mana saat ayahnya si Putri Kuning ini ingin pergi, di saat saudara-saudaranya meminta oleh-oleh atau buah tangan kepada ayahnya saat nanti ayahnya kembali ke rumah, Putri Kuning hanya meminta apa? Putri Kuning hanya meminta ayahnya kembali dengan selamat. Nah, itu salah satu bagian yang bisa disebutkan kalau Putri Kuning itu bersifat baik, ya.
Baik, karena materi sudah tersampaikan dan teman-teman sudah mengerti, maka Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya ada di halaman 88 pada bagian tugas pendalaman. Tugasnya yang pertama, carilah satu teks hikayat dari media cetak atau elektronik. Jadi, teman-teman bisa mencari cerita hikayat, baik itu dari internet, atau dari buku, koran, atau dari sumber manapun, boleh. Jadi teman-teman, tugas yang pertama adalah mencari sebuah teks hikayat. Kemudian tugas yang kedua, tulislah secara ringkas isi dari hikayat tersebut. Nah, kan teman-teman sudah mendapatkan nih hikayatnya, teks hikayatnya dari, misalnya dari buku ya. Misalnya teman-teman sudah mendapatkan teks hikayatnya dari buku. Jadi tugas yang kedua adalah teman-teman menuliskan isi atau inti ceritanya saja tentang teks yang sudah teman-teman dapatkan terlebih dahulu. Kemudian, tugas yang ketiga adalah jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Pasti ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan, jika sebuah cerita itu pasti mengandung sebuah nilai-nilai, makna atau nasihat yang terkandung. Nah, setelah teman-teman mendapat teksnya, teman-teman sudah menuliskan kembali isi atau bagian terpenting dari cerita tersebut, maka teman-teman pun pasti mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada cerita hikayat tersebut ya. Jadi teman-teman tulis makna, nasihat, atau nilai-nilai apa yang terkandung dari cerita yang sudah teman-teman cari tersebut. Baik, untuk menutup pembelajaran, kita akan meringkas kembali atau kita akan membahas kembali secara singkat saja materi yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi, hikayat itu adalah cerita yang berkisar tentang istana. Hikayat itu adalah cerita masa lalu yang bisa jadi hanya sebuah cerita atau mungkin memang benar terjadi tetapi tidak bisa dibuktikan dengan benar gitu ya, karena tidak ada bukti-bukti yang kuat. Lalu ciri-ciri dari hikayat ada 6. Yang pertama itu istana sentris atau berpusat pada kerajaan yang bertujuan untuk mengagungkan para raja, karena kasta tertinggi pada zaman dahulu adalah seorang raja. Kemudian ciri yang kedua adalah bersifat prologis atau mempunyai logika tersendiri. Kemudian ciri yang ketiga menggunakan banyak kata arkais atau kata klise, yaitu kata yang tidak memiliki makna khusus. Kemudian ciri yang keempat adalah pengarangnya anonim atau tidak diketahui atau juga tidak disebutkan. Kemudian ciri yang kelima adalah tema dominan pada hikayat itu menceritakan tentang petualangan atau perjalanan hidup. Lalu ciri yang keenam adalah penokohan bersifat hitam putih, yang mana tokoh baik selalu baik dan tokoh yang jahat selalu jahat. Baik, sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dan teman-teman jika belum paham bisa menemui ibu di ruang kantor ya. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu-ilmu yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menurut pendapat teman-teman, hikayat itu seperti apa? Selain dari tentang sebuah cerita yang menceritakan tentang kerajaan,